Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir di kuliah Jumat sore ya. Ya, ini dengan kelas grafis 2018. Ya, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu ya. Tadi Mas Abi mana ini? Ngoyak-ngoyak 4:30 kok. Nggak ada orangnya, Pak. Kandani Pak, ngoyak-ngoyak tok kan jam 5 kabur. Hilang Pak, hilang. Ya, oke, tidak masalah. Kayaknya belum pernah ikut online sama sekali atau sudah pernah, saya lupa. Belum kayaknya. Belum pernah ya? Belum pernah. Galih ada nih. Yang sering nggak muncul itu Ilham malah Ilham. Ilham terlalu berhalusinasi. Ya, enggak apa-apa. Ini kita hari ini kuliah fotografi 2 ya. Ya, kemarin di awal saya sudah menerangkan banyak tentang foto produk ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tugasnya ya. Kemarin kan kita saya share untuk materi foto produknya ya. Saya share screen dulu. Ya, Ilham masuk. Dirasani masuk. Ilham, mana Ilham? Hilang lagi. Ya. Kemarin dari materi kemarin, ini suara ya. Dari materi kemarin yang kurang jelas bagian yang apa? Tentang foto produk. Mbak Imas? Cukup jelas kemarin? Jelas Pak. Jelas ya. Jadi gini, kita foto produk nanti kita praktek ya, karena kita tidak bisa berkumpul, nanti prakteknya secara mandiri. Online. Jadi boleh berkelompok asal rumahnya dekat dan tidak intinya mengikuti anjuran lah. Jangan bergerombol dan jangan macam-macam, jangan apalah. Jadi intinya boleh berkelompok, boleh individu. Nah, nanti kita akan membuat fotografi. Yang pertama adalah produk makanan atau snack yang bermerek ya. Atau mungkin kemarin hasil dari kuliah desain periklanan, kan produknya masih ya, itu juga bisa dipakai. Ya, untuk awal kita membuat satu dulu. Tapi sebelumnya saya ingin ini teman-teman menyiapkan sebuah studio mini ya. Ya, menyiapkan sebuah studio mini. Dulu di awal saya pernah mengatakan bahwa nanti seandainya saya ada rezeki, saya akan beli untuk kita praktek bersama-sama ya. Tapi ternyata kita kuliahnya tidak bisa berkumpul, jadi seandainya saya membeli pun ya belum ada fungsinya sekarang ya. Nah, karena itu kemarin saya menampilkan gambar seperti ini ya. Ini adalah kardus bekas ya. Jadi nanti kalian tidak usah membeli peralatan yang mahal, cukup menggunakan kardus bekas untuk alat bantu fotografinya ya. Jadi kita pertama membidik atau memfoto produk makanan bermerek atau snack bermerek. Ya, snack bermerek itu kan ukurannya kecil ya, tidak lebih dari 20 cm. Berarti paling tidak kita butuh kardus ukuran sekitar 40 sampai 50 cm. Kira-kira kardus bekas yang ukuran 50 cm itu kardus apa? Kira-kira? Mie. Mie kurang besar, mie. Mie itu ukurannya 30 kali 20. Jadi yang persegi ya. Kalau ini saya cenderung dus TV kalau ada yang punya ya, dus TV. Kalau nggak punya ini beli sih ada, beli 500 atau 1.000 rupiah di warung kelontong itu pasti punya ya. Biasanya kan dia Ini di... adanya di warung. Kenapa? Kardus aqua itu Pak. Aqua yang Nggak beli TV-nya aja Pak. Kenapa? Beli TV-nya, kardusnya dipakai. Ya itu bagus itu.
Itu kalau Mas Ilham dikasih ide itu langsung dijalankan ya. Dia kan apa ya, berani berkorban demi masa depan. Dia rela libur bolos kerja demi mengerjakan kuliah ya. Ya, itu yang saya salut dari Mas Ilham itu rela bolos kerja demi mengerjakan tugas kuliah. Itu tidak ada duanya, itu luar biasa. Ya. Aku sambil kerja, Mas Ilham. Kerja kuatuh, no, ah. Ya, ini saya perlihatkan gambar seperti ini. Ini adalah tahapan pembuatan studio mini dengan bahan kardus bekas. Ya, ini kardus bekas. Kemudian dilubangi. Yang dilubangi hanya 3 bagian ya, kanan, kiri, dan atas. Jadi ini boleh kalau rumahnya dekat ya, Mbak Ziza sama Mas Ilham, misal rumahnya dekat, ya boleh patungan beli kardus 1000 dibagi 2 urunan ya, kemudian dibikin bareng. Kemudian yang bagian samping lubang itu ditutup dengan karton atau kertas putih ya, kertas manila putih. Usahakan kalau menurut saya jangan terlalu tebal. Karena apa? Karena nanti di sampingnya ini untuk pembiasan cahaya. Jadi kalau kita sorot lampu, itu cahayanya masih bisa masuk di dalam. Tetapi bila mana kesulitan menggunakan lampu, bisa menggunakan sinar matahari. Jadi ditaruh di teras. Nah, tapi kalau ditaruh di teras, itu diperhatikan menghadapnya ya. Jadi kalau ditaruh di teras, menghadapnya jangan menghadap ke matahari, jangan menghadap keluar, tapi membelakangi matahari. Jadi nanti cahayanya akan apa ya, dari belakang dapat cahaya matahari membias ke dalam. Nah, kita berarti kan bawa kameranya nanti pakai kamera HP, bukan kamera yang sewa ya. Jadi cukup menggunakan smartphone. Nah, otomatis kamera HP ini akan menghadap ke matahari, ya kan? Jadi media bidangnya atau apa namanya studio mininya ini kan membelakangi matahari. Nah, otomatis berarti kita memfoto menghadap ke matahari. Nah, supaya hasilnya bagus, nanti di atas ada yang nutupi ya. Jadi di atas kamera itu ditutupi, jangan sampai sinar matahari langsung menuju ke HP. Jadi nanti supaya tidak ada backlight ya. Nah, jadi nanti diatur aja. Syukur-syukur mataharinya jangan matahari tengah siang ya. Sekitar jam 10 ke bawah itu lebih bagus. Ya, saya sudah browsing di beberapa tempat. Ini saya mendapat tutorial ya, membuat studio mini foto ya. Ada nanti linknya saya share di Edmodo bisa. Jadi ini mulai dari kardus bekas. Nah ini lengkap, tutorialnya lengkap ya. Ya, ini kardus digambar kemudian dilubang ya. Jadi ini kalau kita beli itu yang kecil ukuran 30 kali 20 cm itu sekitar di bawah 100.000 ya kalau mau beli jadi. Nah, tapi kalau dengan membuat seperti ini modalnya tidak sampai 5.000 ya. Sudah jadi. Kecuali kalian bikinnya berkelompok itu pasti lebih mahal. Karena biaya makan dan minumnya kan pasti membengkak ya. Banyak biaya makannya daripada biaya kardusnya. Kardusnya 1.000, kumpul-kumpul beli makan yang mahal. Jadi makannya 50.000. Ya. Setelah membuat jendela pada kardus bekasnya, sekarang lakukan pemotongan pada sisi. Ya, ini sisinya. Nah, bagian yang ini, bagian yang dalam, ini kertas kartonnya dilembarkan ya. Perhatikan dilembarkan, tidak dipotong. Jadi lihat di sini ya. Di sini ini berupa lembaran. Nah, di sini tidak ada garis pembatas, tidak ada lipatan. Jadi langsung panjang dilembarkan dari belakang sampai ke bawah. Supaya apa? Ketika nanti hasil fotonya, dia tidak ada shadow-nya, tidak ada garisnya. Nah, shadownya, bayangannya akan soft banget ya, soft. Karena dia dapat bantuan cahaya dari kanan kiri, biasan cahayanya saja. Bukan cahaya yang kontras. Kalau cahaya yang kontras pasti akan muncul bayangan yang kontras. Jadi mungkin teman-teman lihat di marketplace ya, contoh di Shopee ya, barang-barang yang di Shopee itu kan rata-rata seperti ini ya. Barangnya kelihatan bagus, background-nya putih,
Seandainya ada warnanya hanya warna soft, warna abu-abu sedikit saja. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh jadinya ya. Ya, produknya pasti bersih ya. Ya, karena apa? Kita pakainya ini alasnya ya. Jadi memfotonya. Jadi foto-foto di marketplace itu bukan foto kemudian diedit, di crop, dipotong, diganti background, bukan. Tapi memang benar-benar menggunakan background yang putih. Nah, ini namanya Studio Mini untuk fasilitas atau untuk alat membuat foto tersebut. Nah, Studio Mini ini kita tidak harus membeli, cukup membuat dengan kardus bekas karena fungsinya sama. Kalau membeli bedanya apa? Kalau membeli itu sudah ada lampunya di dalam. Kalau ini tidak ada lampunya. Kita harus memberi lampu dari luar. Nah, lampu kalau memang mau di dalam ruangan pakai lampu LED ya. Ini adalah lampu LED murah dan cahayanya terang, tidak terlalu kontras. Itu lampu LED. Kalau nggak punya tripod bagaimana? Tidak usah pakai tripod, cukup letakkan kursi atau meja di sampingnya ya. Kabel terus ditaruh di kursi itu sudah nyorot, sudah bagus. Tidak perlu pakai tripod. Tapi kalau mau lebih hemat lagi, tidak usah pakai lampu. Fotonya pada waktu siang atau menjelang siang, dan properti ininya, toolnya ditaruh di teras, membelakangi cahaya matahari. Itu sudah cukup ya. Jadi kita bikin hemat, dan kameranya harus menggunakan smartphone, kamera HP ya. Tidak usah repot-repot sewa kamera dan lain sebagainya. Kecuali memang sudah punya, ya itu bisa dipakai. Kalau tidak ada, tidak usah diada-adakan. Cukup menggunakan kamera HP. HP sekarang pun kameranya sudah bagus sekali ya. Sudah ada yang 2 kamera, 3 kamera, dan seterusnya. Punyanya Mas Ilham berapa kamera itu Mas Ilham? 10, Pak. Kamera. 10. Saya nggak punya kamera DSLR, kamera HP. Ya, makanya kalau kuliah itu didengarkan, jangan ngalamun Mbak Utari. Tadi saya bilang apa? Hah? Pak, Kamu kok ngalamun suaranya Mbak Utari. kecil ya? Kenapa? Suaranya kecil? Masa kalah be aku Mas Ilham? Ini loh. Iya, kok di aku suaranya Di tempat lain suara saya kecil apa jelas ini? Tuh Mbak Friska suaranya kecil. jelas. Jelas ya? Saya jelas Pak, tapi pakai wifi. Ya, ini Mbak Jijah luar biasa, dia kuliah di fasilitasi kantor itu juara dia. Ya, lagi sepi nih, lagi sepi pengunjung. Lagi Bentar, desain Pak, Pak. mau Lagi lift desain. dulu ya Pak, nanti masuk lagi. Soalnya tadi dah kenceng kok, sekarang tiba-tiba pelan. Ya, silakan. Nyopok gitu, nggak mlebu. Wih. Ini Jijah belakangnya gambar toiletnya nggak kelihatan. Kemarin Ini kelihatan. kan madep sini Pak. Kemarin madep situ Pak. Oh, beda. Oke, saya lanjut. Nanti kita sampai ke akhir semester ada beberapa foto yang harus disiapkan. Tetapi untuk minggu depan, saya ingin membuat ininya dulu ya. Kita bikin studio mininya dulu. Ya, yang penting syaratnya minggu depan dan harus ada dokumentasinya. Nanti di dokumentasi aja. Jadi ada behind the scene-nya. Oh, saya bikinnya seperti ini, Pak. Ada foto-fotonya. Nanti kita bahas minggu depan ya. Nah, untuk awal Lah nanti HP-nya kalau dipasang ya nggak bisa buat motor, Pak. kenapa? Kenapa? HP-nya harus dikelihatin nggak? Enggak, maksudnya ya kan itu Terpisah. satu orang atau 2 orang? Satu orang. Satu. Pembuatan ininya itu loh maksud saya. Kalian kan bikin kardus kan? Beli kardus difoto dulu benar-benar memang prosesnya kita bikin sendiri. Syukur-syukur bisa sambil ngevlog ya. Ini saya bikin ini, silahkan nanti diupload di YouTube masing-masing. Tapi ini bukan tugas ya. Ini hanya himbauan ya. Nah, tugasnya hanya membuat ini, tapi himbauan saya ini bisa didokumentasikan. Karena apa? Ini adalah hal sepele tapi penting. Dan ini banyak informasi banyak orang mencari informasi tentang hal ini ya. Saya juga browsing di YouTube, itu ada beberapa beberapa channel YouTube yang membahas tentang pembuatan
mini studio, Lightbox, namanya Lightbox kalau kita beli ya. Ada banyak sekali versi ya. Saya tidak akan play di sini karena video ini saya upload di YouTube ya. Jadi nanti kena hak cipta saya. Ada banyak sekali ya. Nah, kalau bisa kalian ikut andil di dalam ini kan alangkah lebih bagus ya. Ini di kelas ada grup YouTube-nya nggak? Maksudnya ada akun YouTube kelas nggak? Nggak ada? Nggak ada. Kalau ada kuliah videografi biasanya nguploadnya dari mana? Nggak pernah diupload, Pak. Oh, nggak pernah diupload. Mosok toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Buat kenang-kenangan sendiri aja. Kenapa? Bikin Kok nggak Nur diupload? Facebooknya, Pak. Siapa tahu nanti loh. Saya aja yang waktu saya kuliah S1 itu kan ada tim ya. Tapi dulu kan tim ya, satu kelas dibagi hanya 2 tim. Kemudian bikin video tugas itu diupload di Facebook. Sampai sekarang itu tiap tahun diingatkan terus ya. Diingatkan Anda kenangan ini. Jadi sudah sampai Di-upload di YouTube masing-masing, Pak. oh YouTube masing-masing ya tidak masalah. Kalau di Nggak punya kelas lain YouTube. kayaknya ada ya yang pakai grup kelas. Download. Iya, Pak. Masih ada. Ada ya, kakak tingkat juga ada kayaknya. Ya tidak masalah sih. Malu, Pak. Melihat Malu. wajah sendiri. Ya, eranya sekarang kan era YouTube ya. Kalau kita nggak mengikuti eranya ya ketinggalan. Jadi mumpung ini kalian belum sibuk di urusan skripsi, ya nggak masalah lah aktifkan YouTube-nya, diisi konten-konten yang bisa mendesain, ya bikinlah desain kemudian diupload, nggak masalah. Nanti pasti ada orang nyari ya, pasti ada. Dan itu bisa untuk portofolio. Seandainya kalian lulus kepengen bekerja, itu bisa mencantumkan akun YouTube-nya ya. Ini YouTube saya punya karya ini, itu bisa nilai plus. Kalau dulu saya pakainya kan blog. Dulu waktu saya kuliah itu masih tren ada blogger ya. Kalau sekarang blog sudah menurun, sekarang yang booming adalah YouTube ya. Dan Instagram tentunya ya, kalau kalangan atas memang Instagram, tapi kalau secara umum tetap menang YouTube ya. Jadi YouTube di sana itu banyak sekali ilmu ya. Saya juga kalau menimba ilmu seringnya di YouTube sama saja ya. Ya, tapi beda dengan kita kuliah online. Kalau kuliah online kita kan disarankan atau dianjurkan kita live streaming ya. Seandainya tidak live dengan Zoom, mungkin ke depan saya sering pakai OBS ya, karena tuntutan dari instansi, dari Stekom mintanya live streaming ya, OBS, dan nanti mahasiswa bisa online dan bertanya-tanya lewat portal chat di offline-nya, tidak tatap muka seperti ini ya. Karena semakin ini kan kemungkinan sampai tanggal berapa kita online kan saya belum tahu juga ya. Jadi kalau kita online seperti ini ya, kalau saya sih enak seperti ini ya, kita bisa bertatap muka, bisa langsung bertanya. Tapi dengan live streaming pun juga bisa, meskipun hanya chat komentar. Karena apa? Nanti terkendala kuota ya, kalau kita live streaming berupa video kan nanti yang pakai kuota lama-lama juga mengeluh ya. Meskipun dari survei yang dijalankan sekitar dari ribuan mahasiswa Stekom hanya 15% yang mengeluhkan masalah kuota. Jadi hampir 85% itu tidak ada kendala kuota. Ya, mungkin kelas ini saya yakin sudah pada bekerja. Seandainya tidak ada kuliah online pun kuota kan tetap lancar kan? Iya tak? Biasanya? Iya, Ya. Pak. Ya. Saya yakin kalau kelas sore itu nggak punya kuota. Pasti punya kuota. Nah, karena Cuma sinyalnya Pak. biasanya. iya, kalau sinyal Katanya. memang tergantung daerah ya sinyalnya. Iya. Saya aja ini live streaming nggak berani pakai selular, saya nggak berani. Saya ini beli wifi khusus untuk kuliah online ya. Nah, Wah, masa Mantap. iya masa saya ngajari malah pedot-pedot kan nanti salah ya. Niat Demi kuliah online. iya, niat kuliah apa ora. Berangkat tanggal 30-nya. Demi Ya, Mas tapi Ilham ya, Pak. Demi Mas Ilham. Tapi ya enggak tahu nanti setelah kuliah online selesai nih mungkin tidak saya perpanjang ya, jadi berhenti sampai di kuliah online. Yang penting setiap kita kuliah online
lancar gitu aja. Saya pengennya itu lancar. Daripada saya mikir kuota, sudah mikir materi bahan ajar, mikir ngajarnya, aja mikir kuotanya kan pusing nanti. Mending pasang wifi, minimal kendala kuota sudah terpenuhi ya. Tinggal nanti mahasiswa bagaimana menerima sinyal dengan baik di daerahnya. Jadi bukan salah saya. Seandainya putus-putus kan bukan salah saya. Di sini juga lancar ya. Gitu. Lancar. Oke, ini kembali ke sini ya. Ini saya kira tidak ada masalah. Ini mungkin kalau butuh gambar yang lebih jelas silahkan browsing, banyak sekali ya. Membuat studio mini dengan kardus bekas, kata kuncinya ya. Kalau belinya namanya Lightbox ya. Lightbox itu harganya bisa ratusan kalau yang besar ya. Ya, jadi saya tidak menyarankan untuk beli, cukup membuat sendiri menggunakan kardus bekas. Nah, ini adalah contoh foto produk makanan atau snack bermerek. Ya, yang pertama kita bikin snack yang bermerek. Jadi bukan masalah kita mau promosi, bukan, tapi ini hanya melatih melatih kepekaan kita, melatih imajinasi kita. Bagaimana sebuah produk itu bisa terlihat menarik dalam foto ya. Ini snack bermerek ya, jadi kering atau bukan yang basi ya. Nanti untuk makanan yang tidak bermerek semacam ayam geprek dan lain sebagainya nanti ada lagi yang berupa makanan siap saji. Ini yang pertama saya mau pakainya makanan yang bermerek. Perhatikan di sini ini adalah coklat ya. Coklat ini kalau ini yang mahal, kalau yang murah ada di warung biasa itu. Bedanya apa? Kalau yang mahal ini ada stempelnya, tiap coklatnya ada stempelnya. Kalau yang murah tidak ada. Nah, ini adalah coklat. Ketika hanya foto berupa saset seperti ini, saset tok nggak ada penghiasannya, itu akan terasa kurang menarik. Makanya butuh ada ilustrasi, ada gelas, ada permen yang tersebar dan lain sebagainya. Dan ini kalau ini melalui proses cropping ya, ini cropping. Jadi difoto utuh dulu baru di crop. Nah, di crop untuk menentukan ininya, framingnya. Kalau untuk teknik fotografi masalah angle dan bidang pandang, sudah pernah dapat teorinya belum? Belum. Mosok belum. Fotografi 1 dulu semester lalu. Fotografi 1. Adanya. Ada kan? Yang itu kok Pak, angle-angle itu. Pernah kan diajarin? Itu suruh buat makalah, angle-angle. Oh, suruh buat Iya. Tidak pakai. Bukan cara motonya. Ya, enggak masalah. Yang penting sudah pernah belajar angle foto. Foto kan ada angle macam-macam ya. Ada long shot, medium shot, kemudian macam-macam banyak sekali. Nah, yang penting nanti kita kalau lupa teorinya, yang penting nanti satu foto itu perhatikan sudut pengambilannya ya, angle fotonya. Ada yang tampak atas, tampak samping. Nanti dipilih 1 atau 2 yang menurut kalian paling bagus dari 1 buah produk tersebut. Ya. Kemudian editing itu penting. Contohnya ini ya. Nah, ini karena ini makanan yang tidak bermerek, harus ada editingnya, ada watermarknya. Supaya apa? Supaya tidak diambil orang ya. Nah, kalau kita di awal ini kita pakai makanan yang bermerek, jadi kita tidak perlu watermark karena sudah ada mereknya di dalam. Jadi nanti snacknya terserah ya. Snacknya saya tidak mengikat, yang penting ukurannya kecil. Ya, kalau ini kan paling ukuran sekitar 6-7 cm ya. Ya, gelas juga ukuran paling besar 10 cm, kecil. Jadi dalam studio mini itu yang dari kardus itu sudah mencukupi. Maksud saya itu. Nanti kreasinya bebas dan boleh berkelompok dalam pembuatannya. Tetapi produknya harus mandiri. Ya. Ya, ada yang ditanyakan tentang produknya? Belum. Belum ya? Belum, Kalau target saya sih untuk minggu depan belum tentu harus membuat 1 ya, tapi syukur-syukur kalau sudah bisa membuat
satu karya silakan. Saya tidak mewajibkan karena kondisi masing-masing kan berbeda. Apalagi kita kuliah online ya. Yang penting dipersiapkan adalah pembuatan studio mininya. Ini harus jadi dulu. Nanti silakan dicoba-coba untuk membuat produknya. Jadi belum tentu tidak harus minggu depan finish, tapi minggu depan harus ada yang kita diskusikan. Jadi silakan nanti misal baru bikin kardusnya tok ya didokumentasi, jangan asal oh saya sudah jadi Pak. Ya, mana dokumentasinya? Enggak ada, ya, repot nanti. Jadi silakan didokumentasi. Besok kita diskusi minggu depan tentang studio mini dan produk satu dulu ya. Harapan saya sih ada yang 1-2 yang sudah menyelesaikan. Ya. Apa Mas Ilham? Rumah saya deketnya sama yang pagi, gimana Pak? Yang kelas pagi. Siapa namanya? Siapa yang pagi? Galang. Galang. Lo rumahmu deket Galang? Apa Galang yang deket rumahmu? Galang perumahan, Bun. Perumahan kalau Galang. Sama, jadi materi kelas pagi dan sore sama. Silakan bareng enggak masalah. Saya bebaskan. Ya. Enggak apa-apa, satu alat bisa dipakai berdua. Iya. Kamu enggak mau ngajak Azizah pas sepuhan? Enggak. Saya enggak kangen dia. Iya, Pol. Ya. Oke, ini yang lain mana ini? Imas kemana ini? Hilang. Yang lain nggak ada suaranya, itu ada orangnya apa enggak ini? Nggak ada suaranya, nggak ada kameranya. Ada. Oh ada. Berarti, Pak, berarti kalau makanan masakan sendiri gitu boleh ya? Nanti, ini yang awal kita makanan bermerek dulu ya. Oh, iya. Ya, nanti ada sendiri untuk sesi yang makanan siap saji ya. Itu namanya makanan siap saji. Bahkan kalau kalian pernah lihat di televisi ya, yang orang Jepang itu, kalau bikin foto produk makanan siap saji, itu hampir tidak menggunakan makanan asli ya. Jadi bikin imitasi dari bahan sintetis. Jadi bisa dicat, dipilok, kemudian yang butuh gloss, dia ditembak lampu. Jadi memang benar-benar serius membuatnya ya. Itu bentuknya persis makanan, dilihat juga seger enak, tapi nggak bisa dimakan. Itu kalau orang Jepang pakainya seperti itu. Tapi kita nggak akan ke sana. Jadi kita natural aja. Kalau makanan ya makanan beneran. Kalau produk nanti ada minuman ya minuman beneran. Jadi kita bertahap. Saya tidak mau langsung, oh ini kita bikin 6 macam makanan bermerek terus tidak bermerek. Benda ya apa makanan yang siap saji, makanan apa saya lihatkan semua langsung dikerjakan kan nanti apa ya repot ya. Kita satu-satu aja nggak masalah. Yang penting tiap minggu ada progres, kita ada bahan diskusi ya. Karena kuliah fotografi ini kan identiknya dengan praktek ya. Kalau di online kan kita agak kesulitan di praktek. Jadi kita bisanya diskusi tentang hasil praktek mandiri di rumah. Itu ada yang ditanyakan lagi? Belum, Pak. Ilham? Belum, Pak. Ada. Nah, ini ada yang masuk lagi. Afri masuk ya. Kurang satu berarti Abi ini, wah piye iki maksudnya Abi iki. Tak kerja Abi ini itu malah. Iya, Tadi tak kerja ini malah balik ngerja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini nanti sama seperti, nah ini Abi sedang meminta masuk ya. Saya pending dulu, nanti setelah Abi masuk kita selesai kuliahnya. Oh hilang lagi. Hilang lagi. Pak Sol lucu bener. Hilang lagi tapi nggak jadi masuk dia. Jadi presensi si akad ya, tetap si akad ya. Tadi malam saya mohon maaf, saya tadi malam itu komplain ke BAK, tapi ternyata jam 11 baru dijawab dan ditanggapi dan langsung diedit sehingga yang D3 baru bisa masuk tadi jam 11 malam ya.
saya WA di grup ternyata masih pada melek, ya sudah silakan absen. Terdeteksinya absen jam 11 malam tidak masalah. Ya. Nah, untuk ke depan ini tetap saya semuanya diisi akad. Dan mungkin nanti karena apa namanya, kita kan kemarin kuliah kan double ya, harusnya saya juga nanti fotografi 2 kali ya. Jadi nanti saya ada share materi fotografi yang teman-teman harus absen saja ya. Kemudian kita pertemuan berikutnya, kan kita 2 kali ya harusnya ya. Fotografinya dalam 1 minggu kan 2 kali. Jadi yang satu materi, yang satu diskusi. Karena sebagai pengganti tengah semester kemarin. Ya, ini Mas Abi saya masuk. Nanti kita ucapkan selamat datang, kemudian kita tutup kuliah. Ya, joining, proses dia. Oke. Nggak masuk-masuk sinyalnya ini. Sudah meminta masuk, joining. Kita tunggu saja, Pak. Kita tunggu saja, Pak. Ya. Joining terus, sinyalnya jelek. Dia mungkin di Boja. Kalau di Boja memang pegunungan ya. Pakai wifi dia, Pak. Oh, pakai Tapi wifi. dia, Pak, rumahnya, Pak. Iya, di rumah. Kenapa nggak pernah masuk ini pakai wifi? Ah, hilang lagi dia, hilang lagi. Ah, kok Pak dicapke selamat datang, Lek. Sampai jumpa kok malah menghilang. Wataknya ana sing bocori lewat WA iki. Ya, ini Enggak, Pak. Malah tak kon masuk gendang selamat datang, wes. Ya. Oke, intinya ini untuk fotografi 2. Ini Abi, cepet Bi. Di sini ini Mas Ilham. Oke, Jajak. udah ada ya, sudah ya. Ya, ini kita sudah mendekati adzan maghrib. Waktu live saya versi free masih 3 menit ya. Jadi ini saya tegaskan untuk progres minggu depan, teman-teman harus mempunyai ini beserta dokumentasinya ya. Nanti kita bahas. Dokumentasinya nanti dikirim ke Edmodo ya. Saya tidak mewajibkan harus membuat satu produk dulu. Minimal sudah punya apa namanya studio mininya. Karena saya tahu ya membuat ini juga apa? Kenapa? Misal itu kan buat bareng, terus dokumentasinya sama gitu, gimana? Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ini bisa dipakai 2, 3 orang, 4 orang, nggak apa-apa. Saya hanya kepengen tahu progresnya. Nggak apa-apa. Dokumentasinya sama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dikirim salah satu aja. Nanti ditulis ini pembuatnya misal Ajijah, Afri, Imas jadi satu, nggak apa-apa, diberi keterangan aja. Nggak masalah. Yang wajib individu itu yang ininya ya, progres apa namanya, produknya ini harus individu dan berbeda-beda fotonya ya. Produknya harus berbeda, tidak boleh produk yang sama ya. Produknya harus berbeda dengan temannya. Kecuali nggak sengaja sama ya. Tapi tidak mungkin sama sampai ini ya, coklatnya sama, gelasnya sama kan tidak mungkin ya. Pasti ada yang berbeda. Berbeda. Ya. Begitu ya, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saatnya adzan maghrib di wilayah Kudus dan sekitarnya. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.